Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Syari. Saya dari kelas 1C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dan di sini saya akan menjelaskan kronologi terjadinya kebakaran di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo. Ini saya akan menjelaskan kronologi masalah yang terjadi. Kronologi peristiwa pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo. Peristiwa ini terjadi pada Kamis tanggal 21 September 2023. Peristiwa ini berawal saat ribuan massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor perusahaan tambang Pohuwato atau PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat Pohuwato, Gorontalo. Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah tuntutan massa yang berasal dari Forum Persatuan dan Ahli Waris Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 316. Massa menuntut pihak PT Puncak Emas Tani Sejahtera agar menghentikan aktivitasnya. Pasalnya, aktivitas pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Mereka melayangkan sejumlah tuntutan, yaitu meminta perusahaan tambang untuk menghentikan aktivitasnya karena dinilai telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, dan meminta perusahaan tambang untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak aktivitas tambang, beserta meminta pemerintah daerah untuk mengawasi aktivitas perusahaan tambang agar tidak merugikan masyarakat. Aksi demonstrasi awalnya berjalan damai, kemudian berubah menjadi anarkis. Massa mulai melempari kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera dengan batu dan kayu. Tak lama kemudian massa aksi membakar kantor tersebut. Pembakaran tersebut terjadi ketika penambang lokal menuntut supaya perusahaan mengembalikan lokasi wirausaha leluhur yang sudah digarap selama bertahun-tahun. Warga meminta perusahaan supaya menghentikan aktivitas penambang. Selain itu, menuntut untuk menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan yang sudah digarap. Kekecewaan massa aksi unjuk rasa terus memuncak hingga merusak fasilitas rumah bupati. Sekitar 2.500 pengunjuk rasa mempertanyakan kepastian pembagian sebagian lahan dalam wilayah konsesi tambang emas Pani Gold Project yang mereka klaim sebagai warisan keluarga turun-temurun. Saat di kantor bupati, massa tak bisa menemui bupati. Massa yang marah akhirnya membakar kantor Bupati Pohuwato. Awalnya massa aksi melempari kantor bupati dengan kayu dan batu. Kaca jendela terdengar berdentingan jatuh. Ratusan massa tak mau ambil pusing. Massa aksi yang sudah emosi tidak dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian. Serangan terus dilancarkan. Mereka mengeptor yang berada di jantung kota Marisa tersebut. Sementara pegawai lari terbirit-birit. Sejak tahu massa mendekati kantor bupati, seluruh pegawai melarikan diri. Merasa tuntutan mereka tidak didengar, massa mengamuk dan menerobos masuk ke kantor Bupati Pohuwato dan memporak-porandakan isinya. Tak hanya kantor bupati, sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor DPRD dan rumah jabatan Bupati Pohuwato juga turut menjadi sasaran amukan massa. Gedung ini dibangun dengan anggaran sebesar 12 miliar pada tahun 2004 lalu. Itu baru kantor bupati, belum lagi fasilitas di dalamnya. Jadi sekarang belum bisa kita hitung total kerugian. Akibat kerusuhan ini,
Sebanyak 11 orang polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa mengalami luka-luka. Dengan rincian 8 orang polisi mengalami luka ringan dan 3 polisi harus dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo karena mengalami dislokasi dan patah tulang. Pasca unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut, polisi menangkap 40 orang yang diduga menjadi provokator aksi perusakan sejumlah fasilitas pemerintah daerah Pohuwato. Menurut saya, agenda jangka pendek dan jangka panjang harus segera dirumuskan untuk meredam konflik. Maka diperlunya tata kelola konflik yang menjadi rumusan untuk dijadikan solusi jangka pendek bagi pengelola sumber daya alam Pohuwato. Saya berpendapat bahwa potensi sumber daya alam di Pohuwato harus menjadi anugerah dan karunia untuk kemaslahatan rakyat. Jangan malah sebaliknya, kekayaan alam malah menjadi akar persoalan hingga berakhir musibah. Harusnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga agar insiden seperti ini tidak terulang kembali.